Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 materi berikutnya yakni tentang integral. Integral ini lawan dari turunan. Kalau turunan kemarin kan kamu menurunkan pangkat dari variabel x itu sebanyak satu tingkatan kan ya. Nah, kalau integral ini menaikkan pangkatnya. Jadi jangan salah antara turunan dan integral. Nah, untuk integral sendiri nanti ada dua jenis, ada namanya integral tak tentu, ada namanya integral tentu. Yang kita bahas kali ini integral tak tentu terlebih dahulu. Bentuk umumnya seperti ini. Jika saya punya fx ini adalah fungsi, di mana fungsinya itu nilainya x pangkat n, maka integral, nah integral itu lambangnya gini, kayak cacing gitu, cacing berdiri ya. Maka integral fx dx sama dengan, awalnya kan pangkatnya n, ya kan? Nah, dinaikkan 1. Karena menaik maka ditambah 1. Nah, ditambah 1, yang bawah ini diberi apa ini? Sama gitu loh. Jadi, jika di sini n plus 1, maka yang bawah ini 1 per n plus 1. Ini 1 dari mana? 1 karena di sini depannya x itu kan 1. Karena tidak ditulis, maka 1 per n plus 1 x n plus 1 plus c. C itu adalah konstanta, jadi bisa bernilai berapa saja konstantanya. Kenapa dilambangkan C? Karena di sini integralnya tak tentu. Tak tentu tuh dalam artian tidak ada batasan antara batas bawah sama batas atas. Nah, untuk lebih mudahnya, coba kau perhatikan contoh berikut ini. Misal saya punya fx sama dengan x pangkat 5, ya kan? Ini x pangkat 5, berarti kan n-nya 5. Maka integral fx dx-nya berapa? Integral fx dx. Fx-nya ini saya masukkan x pangkat 5 dx, maka nilai integralnya sama dengan, ini kan n, berarti kan x, n plus 1, berarti kan 5 plus 1. Karena di sini 5 plus 1, berarti yang depan di sini 1 per 5 plus 1. Jangan lupa plus C. Jadinya 1 per 6 x pangkat 6 plus C. Maksudnya seperti ini. Mudah ya. Nah, kita coba yang nomor 2. Jika integral 5x kuadrat dx. Ini n-nya kan 2. N-nya 2. Maka integralnya x 2 plus 1. Nah, karena di depan ini 5, maka di sini 5 per, ini harus sama, 2 plus 1 plus C. Sama dengan 5 per 3 x pangkat 3 plus C. Seperti itu. Bisa dipahami? Ketika kamu sudah menguraikan pangkat atau menaikkan pangkat, jangan lupa di sini sudah tidak ada lambang integralnya. Sudah hilang ya lambang integralnya. Jadi langsung ke penyelesaian. Nah, bagaimana jika integral 2 dx? Di sini tidak ada x-nya. Apakah bisa dikerjakan? Bisa. Pada dasarnya integral 2, nah, karena di sini nggak ada x, itu sama aja dia punya x tapi pangkat 0. Kau masih ingat nggak? Bilangan sesuatu yang dipangkatkan 0 kan hasilnya berapa? 1 kan? Nah, jadi 2 itu sama dengan 2x pangkat 0. So, kalau diintegralkan jadinya x 0 plus 1, yang ini 2, 0 plus 1, kan harus sama toh. Jadinya 2 per 1 x plus c. Atau kalau kamu mau nyederhanain jadinya 2x plus c. Sehingga kalau ada integral dia hanya berupa angka, itu pasti nanti muncul nilai x. Misal integral 5 dx, maka nanti hasilnya 5x plus c. Seperti itu. Nah, yang contoh keempat, bagaimana jika integral 1 per x pangkat 3 dx? Posisi x pangkatnya kan ada di bawah. Nah, jika dia ada di bawah, itu tidak bisa. Jadi, dia kan jadi penyebut, tidak bisa langsung diselesaikan. Jadi, kamu harus ubah dia di atas dulu. Jadinya, integral x pangkat 3 kalau diletakkan di atas kan jadinya x pangkat min 3, ya kan? Dx. Satunya kok hilang, Bu? Iya kan satunya di sini. Tulis sama tidak tertulis kan tidak masalah ya.
Maka jadinya X min 3 plus 1, rumusnya ini satunya tetap min 3 plus 1 plus C, ya kan, sama dengan 1 per min 2 X pangkat min 2 plus C. Sebenarnya seperti ini aja udah benar, tapi biasanya soal jawaban akhir dari suatu soal dia tuh minta bentuk paling sederhana. Bagaimana? Gini aja, min 1 per 2. X-nya ini kan pangkat negatif, kamu jadi pangkat positif. Boleh kan kayak gini? Boleh dong. Atau lebih sederhananya lagi, 1 per 2 X kuadrat plus C. Nah, inilah hasil akhirnya. Contoh kelima. Nah, ada akar pangkat. Sama, jika ketemu akar pangkat, kamu jadikan bilangan pangkat. Ini jadinya integral X pangkat 3 per 4 dx. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa nggak kamu selesaikan sendiri? Yuk, kita coba. Jadinya X 3 per 4 plus 1, ya kan? 1 per 3 per 4 plus 1. Gini kan? Saya yakin ketika kamu menemukan pecahan pasti kamu males nulis. Ya nggak? Males ngitung. 1 ini kan sama dengan 4 per 4 kan jadinya. Gini, tak uraikan biar nggak bingung, ya kan? Ini juga sama. Kenapa kok kita pakai 4 per 4? Karena di sini kan penyebutnya 4. Kalau di sini 5 berarti ya jadikan 5 per 5. Yuk kita hitung. X berarti ini 7 per 4. Yang bawah juga sama 7 per 4 plus C. Nah, ini kan nggak enak banget ya dilihatnya. Boleh kan saya nulisnya gini, 1 dikali 4 per 7. X 7 per 4. Kok bisa dikali 4 per 7? Kan ini dibagi, kalau dikali kan tinggal dibalik, ya kan? Maka jawabannya 4 per 7 X pangkat 7 per 4 plus C. Atau kalau pengen rapi, kamu nulisnya gini, 4 per 7 X pangkat 7 akar pangkat 4 plus C. Nah, ini adalah final answer. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas integral, ini ada beberapa sifat integral yang bisa memudahkan kalian menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, jika ada integral a dx, di mana a ini konstanta, cuman angka saja, nggak ada variabel, maka jawabannya itu langsung ax plus c. Seperti contoh saya tadi, jika ada integral 2 dx, maka jawabannya langsung 2x plus c. Oke. Jika ada integral sepertiga dx, maka jawabannya sepertiga x plus c. Kayak gitu. Jadi yang awalnya nggak punya x, dia muncul x. Karena kan pangkatnya naik 1. Nah, yang sifat kedua, jika ada integral a fx dx, maka jawabannya a-nya bisa diletakkan di luar. Ini seperti gini, 2x kuadrat dx. Nah, misalkan kayak gini. A-nya ini kan 2, konstanta kan, fx-nya kan fungsi x kuadrat, maka kamu bisa menyederhanakan 2 yang ini kamu pindah di depan, 2 integral x pangkat 2 dx. Nah, jadi 2 ini kan kalau diintegralkan 2 plus 1 per 2 plus 1 gini kan ya, maka hasilnya 1 per 3 x pangkat 3 plus c, atau sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 plus c. Bu, saya enggak mau mengeluarkan duanya, saya langsung menghitung kayak tadi. Misalkan di sini x jadinya x plus 1, bawahnya ini langsung 2 per
X-nya tadi kan 2 plus 1, boleh seperti contoh sebelumnya yang contoh nomor 2 ini. Nah, ini kan 5-nya tidak saya keluarkan ya kan, jadi langsung saya tulis seperti ini, boleh. Mau kamu pisah boleh, hasilnya nanti akan tetap sama. Nah, yang ketiga, jika masing-masing yang diintegralkan itu berupa fungsi, baik itu nanti dijumlahkan atau dikurangkan, maka kamu bisa mengurai. Jadi dihitung satu persatu. Fx-nya diintegralkan dulu, Gx-nya diintegralkan dulu, baru dijumlahkan. Pun demikian berlaku jika operasinya pengurangan, bisa diuraikan. Ingat ya, yang ketiga ini bisa kamu hitung satu persatu jika operasinya penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, kayak gimana sih? Ini contohnya. Maksudnya tadi fx plus gx itu seperti ini. Jika ada integral 8x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 4 sama dengan dx. Nah, ini anggap saja 8x pangkat 3 itu fx. X pangkat 2 itu gx gitu loh. Jadi kamu mengerjakannya bisa dipisah satu persatu, bisa langsung. Caranya seperti ini. Saya mau ngasih contoh cara yang langsung aja ya, biar tidak susah. Jadi seperti ini sama dengan, ini kan dinaikkan 1 pangkatnya, jadinya berapa? X 3 plus 1, yang ini berarti 8 per 3 plus 1 dikurangi, ini kan, ya kan? Jadinya X 2 plus 1, ini berarti 1 per 2 plus 1. Nah, kalau 4 sendirian gini jadinya langsung muncul 4x plus C. Karena dia konstanta sendirian ya kan, langsung muncul X. Udah 8 per 4 X pangkat 4 dikurangi 1 per 3 X pangkat 3 plus 4X plus C. Nah, jika pecahannya bisa disederhanakan, kamu sederhanakan. Jadinya 2x pangkat 4 min 1/3 x pangkat 3 plus 4x plus c. Seperti itu. Ya, jadi dihitung langsung. Nah, kalau contoh yang nomor 2, nah contoh yang ini, dia kan ada pangkat 2. Apakah ini boleh langsung diintegralkan, Bu? Nah, kalau seperti ini itu tidak boleh. Jadi harus kamu uraikan. Kenapa? Karena di sini masih ada tanda kurung. Kalau ada tanda kurung itu nggak boleh. Diuraikan dulu. Ups, goyang. Jadinya integral x min 1 dikali x min 1. Nah, gini. Masih integral, kita belum menghitung, jadinya berapa? X kuadrat perkalian kayak gini loh, gini kan, kita rapikan. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak ada tanda kurung, yang ada hanya tanda dikurangi sama dijumlahkan, maka kamu bisa mengintegralkannya seperti contoh yang di atas ini. Oke ya, kalau ada pangkat harus diuraikan terlebih dahulu. Nah, ini juga sama. Coba kedua contoh ini kamu selesaikan. Siapa yang kalau ketemu soal seperti ini mending dilewati? Ayo ngaku. Hampir semua ya. Nah, soal seperti ini itu sebenarnya mudah. Kamu lihat, dia kan bentuknya pecahan ya kan. Nah, kalau ngomong pecahan, boleh nggak kalau Bu Nining nulisnya gini, integral x per akar x ditambah 2 per akar x dikurangi akar x per akar x dx. Boleh nggak? Boleh ya, boleh. Siapa yang ngelarang? Nah, sekarang masing-masing itu saya jadikan pangkat. Akarnya saya jadikan pangkat. Kalau ini, kalau akar kan x, akar x kan berarti x pangkat berapa? Setengah ya, ya kan? Ini berarti juga sama, x pangkat setengah. Kalau ini akar x dibagi akar x 1 kan. Tadi kalau ada
penyebut berarti X-nya harus diapakan? Bener, dinaikkan ke atas ya kan. Jadinya integral X pangkat min setengah ditambah 2 X pangkat min setengah min 1 dx. Puyeng nggak? Enggak ya, lanjut. Oke, karena nggak puyeng lanjut. Kalau perkalian pangkatnya diapakan? Dijumlahkan kan. Kalau kayak gini dia pangkat berapa? Pangkat 0 apa 1? Pangkat 1. Nah kan kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, jadinya 1 ditambah setengah berapa? 1 tambah min setengah berapa? Setengah ya. Ini tetap. Nah, kalau sudah bentuk sederhana seperti ini, maka kamu bisa langsung hitung proses integralnya. Integral kan dinaikkan satu tingkatan, jadinya X setengah plus 1. Ini juga sama, setengah plus 1. Panjang ya, panjang banget. Ini X min setengah plus 1. Berarti yang bawah juga sama, min setengah plus 1. Oke. Terus min satunya ini jadi 1x plus c. Sampai sini butuh minum? Lanjut ya. Oke. Sama. Satunya ini jadikan berapa? 2/2 kan? 2/2. 1/2 tambah 2/2 berarti 3/2 X. Ini juga sama, 3/2. Ditambah min setengah tambah 1 setengah. X pangkat min setengah tambah 1 setengah. Ini kalau saya tulis X aja boleh kan ya? Boleh. Sekarang kalau pembagian berarti jadi apa? Yes, jadi perkalian. Berarti 1 dikali 2/3 X pangkat 3/2 ditambah 2 dikali 2/1 X pangkat setengah min X plus C. Oke, pelan-pelan dulu. Setelah itu kita rapikan jadi 2/3 X pangkat 3/2 ditambah 2 kali 2 4 X pangkat setengah min X plus C. Sebenarnya dari jawaban ini aja udah benar, tapi kalau mau lebih sederhana lagi kamu bisa jadikan kayak gini, 2/3 X pangkat 3 akar kan, karena ini 2 kan akar, kok elek ya rek. Nah, plus sama 4 X pangkat setengah kan akar X min X plus C. Keunikan belajar matematika itu sabar dan telaten plus sistematis. Ketika kita menghilangkan satu aja step atau langkah, pasti nggak akan ketemu. Tapi kalau kamu udah tahu, oh ini seperti ini prosesnya, pasti enak. Selamat direnungi dulu. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Kalau seperti ini, integral, ini kamu kalikan dulu yang atas. Jadinya X akar X min 2 akar X per akar pangkat 3X dx. Baru X akar X per 3 akar X min 2 akar X per 3 akar X dx. Oke, masih dicoret, gak boleh ya, karena di sini ada 3, nggak boleh. Jadinya X pangkat setengah, ya kan, ini akar X kan X pangkat setengah. Kalau ini X sepertiga, ini juga sama, 2 X pangkat setengah
X pangkat sepertiga dx. Yes, yang bawah dinaikkan ke atas, jadinya masih integral x pangkat setengah x pangkat berapa, min sepertiga dikurangi 2 x pangkat setengah kali x pangkat min sepertiga dx. Kalau perkalian pangkatnya diapakan? Jumlahkan, ya kan? Ini pangkatnya jumlahkan dulu, ini juga sama, baru kamu proses integralkan seperti ini. Setelah ketemu bentuk kayak gini, baru kamu bisa mengintegralkan. Selamat mencoba. Pun demikian, ketika ketemu bentuk seperti ini, integral 3x pangkat 4 dalam kurung x kuadrat min 5x plus 2 dx. Tidak boleh ada tanda kurung. Integral itu tidak boleh ada tanda kurung. Berarti kan ini harus diuraikan. Ini kan, jadinya berapa? Integral 3x pangkat 6 min, ya kan? 5 kali 3, 15. X pangkat 5. Kalau perkalian kan pangkatnya dijumlahkan ya. Ini 4 tambah 2, 6. Ini 4 tambah 1, 5. Ditambah 6 x pangkat 4 dx. Nah, setelah seperti ini baru bisa kamu integralkan langsung. Selesaiin sendiri ya, bisa kok. Jika bisa, coba kamu tes kemampuanmu menyelesaikan 4 nomor ini. Nomor 1 integral 2x kuadrat dx. Nomor 2 integral 2 per x pangkat 3 dx. Nomor 3 integral 4x kuadrat dalam kurung 2x plus 5 dx. Nomor 4 2x plus 3 dalam kurung kuadrat dx. Berikutnya menyelesaikan integral tak tentu dengan metode substitusi. Apa sih metode substitusi seperti itu? Jadi metode substitusi itu digunakan ketika kamu menjumpai bentuk integral tapi pangkatnya ini lebih dari 2. Kalau soal sebelumnya tadi kan misalkan dia pangkat 2, jadi tinggal kamu uraikan kan ya, dikali gitu kan. Kalau pangkatnya 5, ketika kamu harus menguraikan 5 kali 3x plus 2 dikali 3x plus 2 dikali 3x plus 2 dan seterusnya, mencret, gak mari-mari ya kan. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, salah satu caranya dengan menggunakan metode substitusi. Nah, di metode substitusi ini, kita akan menggunakan turunan juga. Jadi, menyelesaikan integral dengan turunan. Caranya, ini, yang di dalam kurung ini, kamu misalkan U. Jadi, saya tulis U sama dengan 3x plus 2. Saya kurang besar ini. Kelihatan ya, U sama dengan 3x plus 2. Bu, saya nggak mau U, saya mau pakai Z aja bu, nama pacar saya Z sopo ya, Zoro, misalnya pacarnya Zoro, pakai Z, boleh, terserah kamu pakai inisial apa. Nah, setelah U sama dengan 3x plus 2, kamu turunkan. Turunan itu kan kemarin lambangnya selain pangkat min 1, aksen, maaf, aksen itu kan ada kayak gini ya, du per dx. Nah, ini artinya diturunkan. 3x plus 2 kalau diturunkan kan, ini x pangkat 1 diturunkan kan x nya hilang, tinggal 3 kan ya. 2 kalau diturunkan kan nggak bisa karena nggak punya x, nggak duwe pangkat, diturun hilang kan ya. du per dx sama dengan 3. Maka ini ditukar posisi, dx taruh sini, ini jadinya du per 3. Itu diubah seperti ini, atau 1/3 du sama dengan dx. Nah, kita tuh cuman bentuk ini. Kalau sudah ketemu bentuk ini, kamu lihat lagi soalnya. Ini kan soalnya, tadi kan ini dimisalkan U. Boleh nggak Bu Nining nulisnya gini, integral U pangkat 5. Nah, dx ini diganti ini, dx ini diganti ini. Berapa? 1/3 du, supaya sama-sama U. Ini namanya merekayasa soal.
Kalau sudah, mau saya rapikan, jadinya gini, 1/3 U pangkat 5 DU. Oke, 1/3 ini kan konstanta, bisa taruh depan kan ya, maka bisa langsung diintegralkan. 1/3 ini kan berarti U 5 plus 1, masih ingat integral 1/5 plus 1, harus sama kan ya antara bawah sama atas ini, plus C tetap karena tak tentu masih an. 1/3 1/6 U pangkat 6 plus C. 1/3 kali 1/6, 6 kali 3 1/18 U pangkat 6 plus C. Apakah ini sudah jawaban? Belum. 1/18. Nah, U tadi apa? U tadi kan ini 3x plus 2 pangkat 6 plus C. Gitu. Jadi ini hasil akhirnya. Namanya merekayasa dengan cara metode substitusi. Angel gak, Rek? Angel bu, ribet, diturunkan dulu nanti terus diintegralkan. Nah, kalau susah ini ada cara jitu, rumus. Jika saya punya integral ax plus b pangkat n dx, maka integralnya jadinya ini 1/a plus n plus 1 ax plus b n plus 1. Lihat contoh, ini sebagai a ya kan, ini sebagai n, ini sebagai b. Yes. Maka integralnya berarti 1/a berarti 3 n 5 plus 1 buka kurung a nya 3 x plus b nya 2 n 5 plus 1 plus c. Jadinya ini kan 3x plus 2 6 plus c. Jadinya 1/8 6 kali 3 18 ya, 3x plus 2 pangkat 6. Nah, kalau pakai rumus kayak gini, coba dilihat sama jawaban yang atas, sama nggak? Sama, enakan di. Nah, pakai rumus kan? Ya iyalah. Nah, kalau soalnya integral akar 1 min 2x, ini sama, nanti kamu bisa menyelesaikan dengan menggunakan substitusi atau dengan menggunakan rumus tadi. Kalau mau menggunakan rumus yang jitu, yang cepat, ini harus kamu ubah ya. 1 min 2x pangkat setengah dx. A-nya yang mana? A-nya itu yang ini ya, A-nya itu yang nempel di X, berarti ini sebagai A, ya kan? Terus apa lagi? Ini sebagai B, berarti ini A-nya min 2, B-nya 1, N-nya setengah. Nah, kalau seperti ini kamu bisa merekayasa menggunakan rumus tadi. Kalian coba ya. Ini juga 2x plus 1 pangkat 4. Dan ini 3 dikali 4x min 5. Nah, kalau yang ini merekayasanya jadinya 3 4x min 5 pangkat min 1. Dinaikkan 1 dx. Kemudian 3-nya ini boleh kamu letakkan depan. Jadi integral 4x min 5 pangkat min 1 dx. Ya kan? Berarti A-nya itu 4, B-nya min 5, N-nya min 1. Nah, kalau udah ketemu A, B, N-nya itu enak banget, tinggal kamu masukkan. Selamat mencoba.